Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, begitu juga nikmat usia dan nikmat kesehatan, sehingga Allah pertemukan kembali dengan bulan Ramadan ini. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan Allah ampuni segala dosa kita. Kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah berupa segala macam ujian, terutama mereka yang merasakan dampak langsung daripada COVID-19 ini, semoga Allah karuniakan kepada mereka kesabaran dan kekuatan. Kita pun berharap kepada Allah, semoga wabah penyakit ini segera Allah angkat dari negeri kita Indonesia secara khusus dan secara umum dari belahan bumi lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada seorang ulama besar, beliau adalah seorang ulama ahli hadis yang namanya mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Beliau adalah Imam Baihaqi rahimahullah. Beliau meriwayatkan dari Abu Husain Al-Qahiri, yang mana Abu Husain Al-Qahiri ini suatu saat pernah hadir di majelis gurunya. Ketika itu Abu Husain Al-Qahiri ini mendengarkan nasihat yang sangat berharga dan sangat indah, dan nasihat ini pun bisa menjadi pegangan bagi kita dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini. Beliau sang guru memberikan 3 nasihat yang dirangkai dalam satu kalimat. Innallaha akhfa salasa fi salas. Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Akhfaridahu fi ta'atihi fala tahtaqiranna ta'atan ma. Allah sembunyikan ridhonya di antara amal soleh, maka jangan remehkan amal soleh sekecil apapun. Boleh jadi di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kita memang di dunia ini diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal ibadah itu ada amal ibadah yang kecil sampai ada ibadah yang sedang sampai ada yang besar. Di antara amal soleh tersebut, Allah selipkan ridha Allah. Artinya ada ridha Allah di setiap amalan soleh tersebut. Karena Allah sematkan keridhaannya di antara amalan soleh tersebut, maka jangan remehkan amal soleh yang kecil, yang boleh jadi amal soleh yang kecil itulah yang Allah terima, dan boleh jadi memang disitulah terdapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam banyak menjelaskan kepada kita dalam hadis-hadisnya tentang suatu amalan yang tampaknya kecil di mata manusia tetapi memiliki posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukannya akan mendapatkan lipatan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh adalah Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka li akhika sadaqah. Senyum untuk saudaramu itu adalah sedekah. Mungkin oleh sebagian kita, senyum itu dianggap hal yang biasa, hal yang tidak ada nilainya. Tapi di sisi Allah ternyata senyum itu bagian daripada sedekah. Karena ketika kita senyum kepada saudara kita akan bahagia menatap wajah kita yang ceria. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, jangan kau remehkan amal soleh sekecil apapun, walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya menampakkan wajah yang ceria di hadapan saudaramu. Ini diantara amal soleh yang kelihatannya sedikit, ternyata sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan, kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani 'alal mizan habibatani ilar rahman. Ada 2 kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan, berat timbangannya di akhirat. Tapi kalimat ini pun sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalimat tersebut adalah subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ringan mengucapkannya, tapi berat timbangannya kelak di akhirat. Dan Allah sangat mencintai kedua kalimat tersebut. Dalam 1 menit mungkin kita bisa mengucapkannya sampai 40 kali. Jadi kalau kita
mengucapkannya dalam 1 menit 40 kali, berarti kita mendapatkan kebaikan 40 kali. Kita mendapatkan cinta dari Allah sebanyak 40 cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang pertama, jangan remehkan amal soleh sekecil apapun. Boleh jadi di situ ada ridha Allah yang dengannya Allah karuniakan cintanya kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kita, maka Allah pun akan selamatkan kita dari api neraka. Lalu yang kedua, wa akhfa ghadabahu min ma'siyatihi fala tahtaqiranna ma'siyatan ma. Allah sembunyikan murkanya di antara maksiat kepadanya, maka jangan remehkan maksiat sekecil apapun, karena boleh jadi di situ ada murka Allah Subhanahu wa taala. Manusia memang tidak mungkin lepas dari yang namanya dosa. Karena baginda Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata', setiap bani Adam itu pasti berbuat salah. Tapi yang tidak boleh kita lakukan itu adalah meremehkan dosa. Karena boleh jadi hari ini kita meremehkan dosa yang kecil, besok lusa kita meremehkan dosa yang besar. Artinya berapa banyak murka Allah kepada kita kalau kita meremehkan. Maka jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Bahkan boleh jadi dosa yang kita remehkan tersebut menjadi penghapus kebaikan kita. Ada seorang wanita yang mana pagi harinya, siang harinya dia rajin beribadah saum, malam harinya rajin bertahajud. Tapi kemudian tetangganya mengadu akan perangainya kepada Rasul. Ya Rasulullah, inna fulanah taqumu bil laili wa tasumu bin nahar. Ya Rasulullah, fulanah pagi hari, siang hari dia rajin saum, sementara malam hari dia rajin tahajud. Walakin tu'dzi jirana, tapi dia sering menyakiti tetangganya. Rasulullah ketika mendengar aduan tersebut, beliau berkata, la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan baginya nanti di akhirat adalah neraka. Bayangkan amal soleh yang begitu banyak sirna karena dia tidak menghormati tetangganya, meremehkan peranan tetangganya, meringankan atau menganggap remeh dosa lisan, menyakiti tetangganya dengan lisannya, dengan sikapnya, hilang amal solehnya. Dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya ada seorang wanita yang banyak amal ibadah sudah dia lakukan. Dia melakukan tahajud di malam hari, siang hari dia melakukan saum dan amal ibadah lainnya. Tetapi dia meremehkan nyawa seekor kucing. Kucing ini dikurung di dalam kamarnya yang kemudian dikunci hingga mati karena kelaparan. Allah berikan kepadanya neraka. Allah hapus amal solehnya. Allah tidak hargai amal solehnya karena meremehkan seekor kucing, meremehkan nyawa seekor kucing. Ini diantara contoh betapa dosa itu meskipun kecil ternyata memberikan dampak yang besar kepada kita, tentunya dampak negatif. Maka jangan remehkan dosa sekecil apapun. Khawatirlah seandainya ketika kita melakukan dosa, ketika itulah Allah sedang murka kepada kita. Lalu yang ketiga, nasihat yang ketiga yang disampaikan oleh beliau, wa akhfa asrarahum min ibadihi fala tahtaqiranna abdan ma. Allah sembunyikan para kekasihnya di antara hamba-hambanya, maka jangan remehkan siapapun hamba Allah, karena boleh jadi dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di lingkungan kita pun boleh jadi ada sosok-sosok yang demikian. Namanya tidak dikenal, dia tidak memiliki kedudukan, bahkan hartanya pun boleh jadi pas-pasan, tapi boleh jadi dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyadarinya kalau dia adalah kekasih Allah. Allah mencintainya. Kisah orang-orang terdahulu pun banyak yang menjelaskan kepada kita tentang hal demikian. Bagaimana Bilal bin Rabah, seorang budak hamba sahaya, kulitnya kelam, yang kemudian dibebaskan oleh salah seorang sahabat karena memang Islam datang untuk membebaskan perbudakan. Tapi ketika itu Rasul mengatakan tentang kondisi Bilal nanti di akhirat. Kata Rasulullah, wahai Bilal, sesungguhnya aku mendengar suara langkahmu di surga. Amal soleh apa yang biasa engkau lakukan? Ini adalah persaksian Rasulullah betapa Rasulullah mendengar langkah kaki Bilal di surga. Maka ketika Rasulullah mendengar langkah kaki Bilal di surga, itu dapat diartikan bahwasannya surga memang tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bilal bin Rabah, seorang budak hamba sahaya yang kemudian dibebaskan, yang boleh jadi oleh orang-orang ketika itu mungkin hanya dianggap sosok yang biasa-biasa saja. Kita lihat juga sosok Uwais Al-Qarni, sosok yang tidak dikenal, seorang sahabat Nabi yang
berharap bisa berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi kondisi tidak memungkinkan dirinya untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah mengetahui sosoknya. Bahkan Rasulullah memujinya di depan para sahabat. Ada orang yang saleh yang mana beliau berharap bertemu dengan Rasulullah, tetapi kondisi tidak memungkinkan untuk berjumpa dengannya. Namanya di dunia tidak dikenal, tetapi di akhirat namanya disebut oleh para malaikat. Majhulun fid dunya ma'rufun fis sama. Di dunia dia tidak dikenal, tapi dia di langit sangat terkenal di antara makhluk-makhluk yang ada di langit, yaitu para malaikat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu jangan remehkan orang siapapun. Boleh jadi di balik kelemahan yang dia miliki sesuai dengan kacamata kita, tapi ternyata dia adalah kekasih Allah, hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di akhirat boleh jadi lebih mulia daripada kita. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang Allah muliakan, Ramadan ini merupakan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan bagi kita dalam 3 hal ini. Yang pertama, jangan meremehkan amal soleh sekecil apapun, apalagi bulan Ramadan ini di mana amal soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kesempatan untuk mendulang pahala, sehingga nanti ketika Syawal memang memang kita layak di antara hamba-hamba Allah yang muttaqin. Kita layak disebut oleh Allah sebagai hamba yang muttaqin. Lalu yang kedua, bulan ini pun merupakan syahrut tarbiyah untuk meninggalkan maksiat. Jangankan yang haram, yang halal pun ternyata kita mampu di bulan Ramadan ini. Istri kita halal, tetapi ketika bulan Ramadan kita haram untuk mendekatinya, untuk menggaulinya, tapi kita bisa. Makan dan minum itu sesuatu yang halal, tapi di siang hari Allah perintahkan kita untuk menjauhinya, tidak mengkonsumsinya, ternyata kita pun bisa. Harapannya nanti di luar bulan Ramadan, yang halal sudah kita bisa konsumsi, maka harapannya yang haram bisa kita tinggalkan, sebagaimana Allah melatih kita selama bulan Ramadan. Dan yang ketiga, mudah-mudahan Ramadan ini pun bagian daripada kita untuk melatih diri kita menghargai orang lain. Ramadan, bulan di mana kita tidak hanya memperbaiki hubungan vertikal, tapi memperbaiki juga hubungan horizontal, sehingga kita saling menghargai. Baik di dunia ini Allah pertemukan, dan kelak di akhirat pun mudah-mudahan Allah pertemukan dengan orang-orang soleh. Barakallahu li wa lakum wa qulu amu antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.